Bagaimana hukum hutang dalam Islam? Menurut syariat atau qada Islam, hutang berarti memberikan harta dengan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya dan digunakan dengan benar, dengan keyakinan bahwa harta itu akan dikembalikan kepada orang yang memberikannya. Ini juga disebut sebagai pinjaman. Dalam Islam, hutang diatur karena merupakan salah satu bagian kecil dari ekonomi umat. Bukan hanya orang yang tidak mampu yang berhutang, tetapi juga orang yang mampu dan memiliki banyak harta. Hutang menyebabkan banyak masalah dan perselisihan. Oleh karena itu, Islam pasti akan mengatur apapun yang dapat mempengaruhi masalah sosial. Setidaknya secara umum, karena masalah teknis dapat berubah. Berikut adalah beberapa dalil dalam Islam berikan terkait permasalahan hutang yang perlu kita perhatikan. 1. Jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Meninggal dalam keadaan memiliki hutang dilarang oleh agama Islam. Jika kita berhutang, itu bisa menjadi beban berat. Dan jika kita tidak melakukan sesuatu yang baik di masa depan, kita akan dihukum di akhirat seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. 2. Jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jiwa seorang mukmin apabila masih berhutang dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang menjadi berat dan membuat jiwa kita tidak diterima. Untuk itu, hindari hal ini saat kita masih hidup di dunia ini. Segera selesaikan hutang kita. 3. Tidak berniat membayar hutang, maka dia pencuri. Ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutang mereka, situasinya menjadi lebih parah. Mereka akan ditetapkan sebagai pencuri karena mereka menggunakan dan memakan uang orang lain. Ini sebanding dengan pencuri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. 4. Dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Dosa adalah tidak membayar hutang. Dosa hutang tidak dapat diampunkan bahkan jika mereka mati syahid. Mungkin karena hutang memiliki hubungan yang erat dengan hak orang lain, seperti mengambil harta orang lain tapi tidak mengembalikannya. Disebutkan mengenai hal tersebut dalam hadis, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. 5. Hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah SAW sampai meminta perlindungan dari hutang kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan orang dan mereka akan bertanggung jawab di akhirat. Untuk itu, berikhtiarlah dan berdoa agar kita dibebaskan dari hutang dan dari ketidakmampuan kita untuk membayarnya.